Halo teman-teman semuanya. Banyak dari beberapa orang mungkin mikir 1 tahun itu adalah waktu yang singkat. Ada juga beberapa orang mungkin yang mikir 1 tahun itu waktu yang lama gitu ya. Menunggu 1 tahun itu emang lama gitu. Ada beberapa orang yang mikir gitu mungkin. Ya menurutku 1 tahun itu adalah proses yang cukup panjang dan banyak hal yang aku pelajari di situ. Dan hari ini tuh segenap 1 tahun aku belajar di bidang fotografi dan videografi. Dan hari ini juga 1 tahun vendorku ini berjalan teman-teman semuanya. Cinnamon Photo Work. Mungkin teman-teman bisa follow Instagramnya gitu ya. Kalau dibilang belajar selama 1 tahun mungkin enggak ya. Kalau dibilang belajar itu sebenarnya udah dari lama. Cuma yang intens itu mungkin ketika aku punya Cinnamon ini. Jadi ya selama 1 tahun ini banyak hal yang membuat kehidupanku berubah juga gitu. Di sini aku cuma mau sharing-sharing aja gimana perjalanan Cinnamon dari mulai tahun kemarin sampai sekarang. Ya walaupun memang 1 tahun itu bukan waktu yang bukan waktu yang lama, masih baru, newborn lah intinya. Bayi juga belum bisa ngapa-ngapain 1 tahun. Tapi di sini aku cuma ingin sharing ke teman-teman semuanya gimana sih perjalanan Cinnamon ini gitu selama 1 tahun. Mungkin juga bisa membuat teman-teman belajar, bisa juga buat teman-teman terinspirasi gitu, buat yang mungkin baru mau belajar gitu. Ya aku juga sampai sekarang masih belajar sebenarnya. Semua berawal dari aku yang merupakan anak senja ya, anak indie yang sukanya dengerin lagunya Efek Rumah Kaca, Payung Teduh, Danila Riyadi gitu. Semuanya bermula dari situ, dari musik. Dimana ketika aku mendengarkan lagu-lagu indie, lagu-lagu senja itu, aku berkeinginan punya story Instagram yang estetik, yang bagus, yang senja gitu lah intinya. Dari situ aku belajar buat gimana sih bikin komposisi foto yang bagus, gimana sih bikin video yang movingnya tuh bagus, itu belajar. Dan saat itu 2019 waktu itu, waktu 2019 aku awal-awal lulus kuliah, akhirnya di kesempatan itu aku banyak belajar soal fotografi, walau cuma pakai HP waktu itu. Nah dari situ ada teman Karang Taruna yang mempercayai bagian dokumentasinya ke aku gitu. Nah waktu itu masih pakai HP sekali lagi. Interestku di video waktu itu. Jadi segala macam kegiatan Karang Taruna, dusun, itu aku video. Dan untungnya waktu itu ada salah satu anggota yang interest dengan karyaku. Dia punya usaha UMKM di desa, di tempat kami. Dia tetanggaku juga, namanya Mas Agung. Jadi dia mempercayakan sosial medianya ke aku, karena dia interest dengan videoku, dia interest dengan karya-karyaku, gitu, dengan desainku juga. Karena nggak cuma foto video, tapi waktu itu juga interest ke desain juga aku. Jadi dia waktu itu mempercayakan sosial medianya ke aku. Nah, di 2019 itu, aku sering nongkrong sama Mas Nasrul sama Mas Acil, di mana dua temanku ini adalah orang yang bergerak di bidang desain. Mas Nasrul ini orang desain, nah Mas Acil ini orang perfilman. Jadi secara tidak langsung, kepekaanku terhadap audio visual, kepekaanku terhadap desain, komposisi, dan lain sebagainya terbentuk. Sehingga akhirnya aku pun lebih peka terhadap hal-hal tersebut di lapangan. Sehingga waktu di UMKM-nya Mas Agung, namanya Kerajaan Industri Kreatif, di situ aku mengaplikasikan apa yang aku obrolkan sama mereka gitu. Nah, karena awalnya dulu pakai HP, ada beberapa batasan-batasan, ada beberapa penghalang yang nggak bisa aku lakukan gitu. Maksudnya konsep-konsep yang itu konsep-konsep video, konsep-konsep foto yang enaknya diginiin itu terbatas karena pakai HP. Maka dari itu aku memutuskan buat aku nabung buat beli kamera gitu, agar visualnya lebih bagus gitu. Dan itu tanpa sepengetahuan si Agung juga. Akhirnya di situ aku nabung, beli kamera, dan kamera pertamaku adalah M10, Canon M10. Nah kalau ditanya kenapa kok milih M10, aku juga nggak tahu, aku lupa.
Kalau nggak salah sih dulu sering lihat reviewnya bagus, dulu sering lihat apa namanya tuh konten-konten dari David Gadget In, DKID gitu-gitulah intinya di YouTube. Aku lihat ST Media juga gitu. Nge-review M10 tuh kamera mirrorless APS-C waktu itu yang murah dan bagus gitu. Dan ya, akhirnya aku memutuskan buat beli itu. Nah, pakai M10 itu akhirnya aku mengupgrade segala macam skill di fotografi dan videografi untuk marketing di Kerajaan Industri Kreatif di UMKM-nya Mas Agung. Nah, dari situ akhirnya terus belajar, beli lensa juga, beli lensa manual waktu itu, Seven Artisan harga 700.000 waktu kalau nggak salah. Jadi dulu tuh banyak lah yang aku perjuangkan untuk Kerajaan Industri Kreatif gitu. Kalau ngomongin bayaran, sebenarnya bayarannya nggak seberapa juga gitu. Sampai akhirnya ada salah satu temen yang ngajakin ke weddingan gitu. Namanya Aca. Jadi Kak Aca ini temenku SMP, mantan sih. Dia ngajak aku ke weddingan. Dia kebetulan di vendor dekorasi. Dia butuh fotografer dan waktu itu ngajak aku gitu. Dulu aku pertama kali moto itu pakai M10 yang tidak ada flash built-in-nya. Bukan yang nggak ada flash built-in sih, nggak ada flash buat eksternal, nggak ada mounting flash-nya, nggak ada hot shoe-nya. Jadi dulu waktu pakai M10 itu cuma pakai flash built-in. Dan waktu itu job pertama aku pinjem flashnya si Acil. Dulu sebelumnya memang aku udah pernah beberapa kali ikut untuk belajar ya gimana industri wedding, fotografi wedding itu seperti apa gitu. Dan dari situ ya perlu pencahayaan itu perlu. Tapi waktu itu aku bodoh sekali karena di M10 nggak ada hot shoe-nya, terus buat moto di weddingan susah juga. Akhirnya ya karya pertamaku di wedding itu bisa dibilang kurang bagus. Dan itu waktu itu masih foto. Dulu untuk video di Kerajaan Industri Kreatif itu aku pakai M10 juga. Dulu pakai gimbal aku, pakai Brica B-Steady Multi gitu ya. Yang bisa buat 3 device ya. Bisa buat HP, bisa buat apa namanya tuh? Action cam, sama bisa buat kamera mirrorless kecil. Karena payloadnya sangat kecil juga gitu. Jadi waktu itu masih pakai Brica B-Steady. Mayoritas dan juga pengambilannya masih banyak di Kerajaan Industri, di wedding cuma beberapa kali. Itu pun juga nggak banyak. Tapi dari situ aku udah mulai tergiur karena di wedding ternyata pasarnya seperti ini, industrinya seperti ini gitu. Dan wah kayaknya masuk nih kalau misalnya aku bergerak di sini gitu. Akhirnya aku upgrade. Nah, upgradeku tapi dulu karena keterbatasan finansial ya, karena aku bukan orang yang dari keluarga mampu. Aku dari keluarga sederhana, nggak ada privilege apapun, jadi ya di situ tetap nabung pelan-pelan banget buat bisa upgrade kamera. Dan kesalahanku adalah aku kurang sabar. Waktu itu aku upgrade ke Canon M3, yang dimana Canon M3 itu satu keluarga dengan Canon. Yang setelahnya tuh aku digoblok-goblokin sama si Acil ya. Kenapa kok gak upgrade nih Sony A6000? Karena sebenarnya nambah dikit aja bisa dapat Sony A6000. Dimana Sony A6000 itu overpowernya kamera APS-C yang ya cukup murah sih. Nah, Sony A6000 tuh buat berbagai macam bidang tuh bisa itu. Soalnya Acil itu dari awal sampai di titik fase semana gitu pakai A6000 gitu. Sorry Acil tak bocor nih. Nah, aku upgrade-nya ke M3 gitu. Gimbalnya aku upgrade ke G6 Max. Karena Brica B-Steady Multi itu nggak kuat buat M3 waktu itu, Canon M3. Di situ aku jalan, karena di M3 itu ada hot shoe-nya, jadi aku bisa pakai flash ya, bisa moto pakai flash. Dan jalan di beberapa job, ada yang jobku sendiri, ada juga yang jobnya orang waktu itu. Jadi seneng waktu itu sih bisa apa ya istilahnya. Itu tuh magangnya, istilahnya itu magangnya. Jadi itu nggak tak hitung 1 tahun yang sekarang itu. Cuma itu tak hitung aku belajar. Dan di situ juga aku kadang-kadang diajak sama si Rizky, diajak sama si Acil itu buat di project-project videonya. Entah itu di Malang, entah itu di dekat-dekat sini gitu, aku diajak. Dan itu aku juga banyak belajar dari dia. Bagaimana mengatasi klien saat di lokasi wedding, terus kita komunikasinya gimana, kita dealingnya gimana, gitu banyak belajar dari Mas Rizky gitu. Jadi thanks banget buat Sanis Visual yang udah banyak banget bantu aku dan mentoring aku.
Kalau ditanya aku belajar dari mana, ya dari situ lah. Dan sampai sekarang kita masih terus kerja bareng gitu. Terima kasih banyak. Nah, dari M3 itu karena sekali lagi ketidakpuasan dan banyak keterbatasan yang tidak bisa aku lakukan. Ya mungkin bukannya sombong sih, waktu itu skillku sudah di atas gearku. Jadi intinya gearnya itu nggak nututi skillku. Kata-katanya aja. Dari situ akhirnya ya wis lah ganti. Tapi waktu itu aku bingung mau ganti apa karena nggak punya duit. Terus di salah satu job aku ngajak si Acil, si Rizky itu, dia udah punya Sony A72. Waduh, Sony A72, kamera full frame itu kan. Nah, dia pakai Sony A72 dan aku ngerasain feel-nya enak banget. Ternyata full frame seperti ini enak banget rasanya. Gila sih waktu itu. Dan aku dari situ pingin gitu. Tapi aku ngelihat harga-harganya, waduh, mahal banget semuanya. Semuanya di angka 10 waktu masih itu waktu kan. Sebenarnya ada sih Sony A7 klasik itu nggak sampai 10. Cuma aku nggak suka aja sama warna Sony gitu. Nggak tahu ya, selera kan, selera orang-orang beda-beda gitu. Dan waktu itu akhirnya aku mikir apa ya kamera Canon paling murah mirrorless-nya gitu, dan ketemulah sama EOS RP gitu. Waktu itu masih harga 15 juta. Nah, waktu itu aku nggak punya duit sebanyak itu. Bingung aku ngapain ya, kerja apa ya yang bisa dapat uang segitu gitu. Dan akhirnya aku mikir kayaknya kerja tuh bakalan lama. Akhirnya aku ngobrol sama orang tua, ngobrol sama temen. Akhirnya aku memutuskan buat mengambil program kredit usaha rakyat. Atau kalau bahasa kerennya itu KUR, singkatannya itu KUR ya. Kredit usaha rakyat. Ya bahasa intinya sih ngutang ke BUMN ya. Ngutang ke bank BUMN. Salah satu lah itu. Nah waktu itu sebenarnya aku nggak bisa ngambil platform sama, nggak bisa ngambil plafon yang tinggi. Sebenarnya untuk orang baru tuh kisaran bisa pinjamnya tuh 5 juta sampai 10 juta sebenarnya, kalau nggak salah. Nah cuma karena aku punya orang dalam lah intinya, yang intinya di situ sih sebenarnya bisa merekomendasikan aku ke pihak BUMN-nya. Akhirnya aku bisa pinjem uang sebesar 25 juta waktu itu. Nah uang 25 juta itu buat apa? Ya buat beli kamera, buat beli lensa, buat beli gimbal, buat beli tripod, buat beli flash, dan lain sebagainya. Aku beli pakai uang pinjem itu, tambah aku punya tabungan 10 juta waktu itu. Aku juga beli beberapa perlengkapan tambahan. Seperti itu. Dulu aku belum pakai PC yang ada di belakang ini. Mungkin kalian lihat video-video aku YouTube yang kemarin-kemarin belum ada PC ini kan. Dan dulu pun aku juga belum pakai PC ini. Waktu beli kamera itu, PC-nya itu nyusul setelah beberapa bulan ke belakang. Karena, ya sekali lagi duit ya. Waktu itu nggak ada duit. Sampai akhirnya bisa kekumpul buat beli PC. PC-nya pun juga mahal ya kalau untuk video ternyata. Kalau buat foto mungkin bisa di rate 5 juta sampai 6 juta mungkin ya, kalau buat edit foto gitu. Tapi ternyata kalau buat edit video, itu harus spek yang lumayan high-end. Ya nggak high-end sih, sebenarnya ini masih rendah. Cuma mungkin untuk orang-orang di sekitarku ini mahal gitu ya. Untuk PC-nya aku habis 12 jutaan. 12 jutaan sama layarnya, sama keyboard dan lain sebagainya gitu. Ya seperti itu kurang lebih perjalanannya sampai bikin PC, sampai beli PC, terus aku nambah kamera lagi. Tapi kamera DSLR biasa buat teman-teman yang mau nyewa gitu. Sama sekarang nambah satu kamera lagi gitu, yang belum bisa tak sebutin apa mereknya. Jadi sekarang alhamdulillah Cinnamon sudah berjalan setahun dan bisa mencapai titik ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support Cinnamon. Terima kasih buat teman-teman yang udah mempercayakan eventnya ke kita gitu. Kita nggak cuma berjalan di wedding, sebenarnya banyak hal juga, kayak di album sekolah kemarin kita juga. Terus company profil juga, dokumentasi acara juga, segala macam kita ambil lah pokoknya. Produk juga gitu, awalnya soalnya dari produk. Kita ambil semua, karena di situ kita ingin belajar semua hal gitu tentang fotografi. Dan alhamdulillah di sini semuanya berjalan lancar gitu. Ya walaupun mungkin ada 1-2 kendala, tapi selama ini kita belum pernah dapat suatu komplain yang istilahnya tuh
yang memperburuk lah intinya. Selama ini kita selalu dapat komplimen dari klien, dan akhirnya juga kita ditularkan ke teman-temannya klien, sehingga banyak job yang datang dari teman-temannya klien juga. Kami juga udah kerja sama beberapa fotografer. Ada Mas Kenzo, ada Mas EF, ada Kavi juga ya, kemarin pernah kerja sama kita. Terus ada Mas EB juga. Banyak lah beberapa fotografer. Ada Mas Brilian juga, ada project Mas Naja. Banyak lah, tak sebutin siapa lagi ya. Oh, ada juga beberapa yang support kita. Ya nggak pernah ngasih job, tapi support kita juga ada. Mas Tung, makasih juga buat semuanya intinya lah. Terus aku juga makasih buat freelance yang udah bantuin aku. Mas Hendy, Mas Gilang, Mas Fadli, Mas Ubed, terus Mas Yunan, Mas Azam, Mas Acil ya, Mas Rizky itu juga salah satu freelance, mentor dan juga freelance ya. Makasih banget buat semuanya selama ini udah bantuin aku gitu. Mungkin ada beberapa yang belum tak sebutin ya, karena mungkin nanti ingetnya waktu oh iya belum tak sebut nih gitu, tapi mohon maaf ya, intinya tuh aku makasih banget buat semuanya. Mas Reza juga, Mas Reza ya kan, kalau di gini-gini inget-inget gitu. Intinya makasih buat semuanya yang udah support Cinnamon itu. Kurang lebih itu sih perjalanan kita selama 1 tahun ini. Alhamdulillah ada banyak support, ada banyak apa ya istilahnya tuh rasa yang nggak bisa diungkapkan ke teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman klien, terima kasih buat teman-teman freelance juga, teman-temanku yang udah support, dan dimana aku bisa sampai di titik ini ya. Semoga kedepannya tetap bisa lancar gitu sih. Alhamdulillah lah intinya. Itulah intinya videonya. Udah lama banget ini, 17 menit. Kayaknya kalian nontonnya juga bosen. Goodbye.